Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang hasil perancangan perusahaan tugas komprehensif Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengajar Bapak Ubedillah yang beranggotakan Nadira Abinaya di Jasrul dengan NIM 203 14 19 14 111 040, Patricia Putri Christian dengan NIM 203 14 19 14 111 050, dan Gina Tauli Rahma dengan NIM 203 14 19 14 111 061. Di sini saya akan memaparkan gambaran umum perusahaan. CV Pangan Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan pangan, khususnya aneka frozen food. Frozen food ini merupakan berbagai jenis olahan makanan sehingga siap untuk dikonsumsi. Dengan omset rata-rata 2 miliar rupiah pada tahun 2012, CV Pangan Lestari didirikan tahun 2010 oleh Ibu Dira selaku General Manager, Ibu Patricia selaku Manajer Operasional, dan Ibu Gina selaku manajer keuangan. CV Pangan Lestari didirikan sesuai Akta Notaris nomor 09876 di Jalan Otista 2, nomor 45B, Jakarta Timur. Dan CV ini merupakan salah satu supplier makanan frozen dan memiliki pelanggan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. B. Aktivitas operasional. Aktivitas operasional CV Pangan Lestari adalah sebagai supplier makanan frozen yang berpusat di Jalan Otista 2, nomor 45B, Jakarta Timur. Secara umum, pelanggan dapat melakukan pemesanan melalui website, e-commerce, admin WhatsApp, atau pelanggan dapat langsung mengunjungi toko kami yang berada di Jalan Otista 2, nomor 45B, Jakarta Timur. Produk frozen food yang terdapat di CV Pangan Lestari terjamin kualitasnya, dan kami selalu mengambil produk baru setiap harinya ke pusat secara terus-menerus dikarenakan perputaran yang sangat cepat. Terdapat 4 siklus utama yang ada pada sistem informasi akuntansi CV Pangan Lestari, yaitu siklus pengeluaran kas atau pembelian dan penggajian, dan siklus general ledger atau pelaporan keuangan. Berikut merupakan jenis-jenis makanan yang dijual di CV Pangan Lestari, diantaranya 1. Roti coklat, 2. Kebab cheddar, 3. molen pisang coklat, 4. risol cream cheese, 5. bakpao coklat, dan 6. sambosa smoked beef. Kebijakan umum. CV Pangan Lestari memiliki beberapa kebijakan umum, yaitu 1. Toko dibuka jam 8 sampai jam 9 malam, di mana terdapat 2 kali pergantian shift, yaitu yang pertama jam 8 sampai jam 3 sore, dan yang kedua adalah setengah 4 sampai jam 9 malam, kecuali pada hari libur, buka pukul 8 sampai pukul 1 siang. 2. Jam operasional admin WhatsApp dan admin e-commerce, yaitu pukul 8 sampai jam 7 malam. 3. Terdapat perangkapan jabatan, yaitu General Manager dapat berfungsi sebagai manajer keuangan, General Manager, dan manajer operasional. 4. Perusahaan memiliki 30 orang karyawan. 5. Lingkup pemasaran perusahaan adalah seluruh kota di Indonesia dengan melakukan pengiriman barang menggunakan jasa antar seperti Gojek Instan dan Someday untuk jarak yang relatif dekat, dan menggunakan jasa kurir seperti Paxel, JNE, JNT, atau jasa kurir sesuai kemauan pelanggan. Informasi penting lain terkait CV ini, Ibu Dira berencana untuk membuka kantor cabang di Jakarta Selatan dan Bogor untuk memperluas wilayah pemasaran, dan berencana untuk open reseller di luar Jabodetabek untuk mempermudah konsumen dari luar kota yang akan membeli produk dari CV Pangan Lestari. Bagian 2, struktur organisasi dan deskripsi kerja. A. Struktur organisasi dan deskripsi kerja. Sebenarnya CV Pangan Lestari belum memiliki struktur organisasi dan deskripsi kerja secara tertulis. Namun oleh analisis senior, struktur ini dibuat berdasarkan wawancara. General Manager sebagai posisi tertinggi di perusahaan kami, kemudian membawahi manajer keuangan, manajer akuntansi, manajer operasional, serta manajer personalia. Manajer keuangan membawahi kasir dan kolektor, manajer keuangan membawahi pelaporan dan keuangan, serta penjualan dan penggajian. Manajer operasional membawahi kepala gedung, logistik, dan pengiriman. Deskripsi kerja. Yang pertama adalah General Manager yang bertugas
merencanakan, mengimplementasikan, mengordinasikan, memantau, menganalisis dan mengendalikan seluruh kegiatan di perusahaan, memimpin perusahaan, memutuskan keputusan, dan menetapkan proses dan standar bisnis. Yang kedua adalah manajer keuangan yang bertugas membuat perencanaan umum keuangan dan memeriksa seluruh keuangan dan pencatatan keuangan. Yang ketiga adalah manajer akuntansi yang bertugas menerima kas dan melakukan pencatatan baik buku kas hingga posting ke buku besar, menyimpan catatan keuangan, dan membuat laporan keuangan dan laporan manajerial. 4. Manajer operasional bertugas mengelola dan mengarahkan tim operasi untuk mencapai target perusahaan dan bertanggung jawab atas segala kegiatan operasional perusahaan. Yang kelima adalah manajer personalia yang bertugas membuka lowongan pekerjaan, merekrut, mewawancarai, dan menyeleksi calon karyawan, dan memiliki tanggung jawab pada perkembangan sumber daya manusia di perusahaan. Kasir bertugas menjalankan proses penjualan dan pembayaran, melakukan pencatatan atas semua transaksi, membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk, melakukan proses transaksi pelayanan jual beli serta melakukan pembungkusan, melakukan pengecekan atas jumlah barang pada saat penerimaan barang, dan melakukan pencatatan kas fisik serta melakukan pelaporan kepada atasan. Selanjutnya ada kolektor. Kolektor bertugas untuk melakukan penagihan, melakukan kesepakatan dengan konsumen, mengingatkan konsumen atas jatuh tempo bayaran. Selanjutnya ada penjualan dan penggajian yang bertugas untuk melayani dan bertanggung jawab atas penjualan baik di offline store maupun online store, bertanggung jawab atas persediaan barang di toko, bertanggung jawab atas gaji karyawan, dan memastikan seluruh karyawan sudah menerima gaji pada tanggal yang sudah ditentukan oleh atasan. Kemudian ada kepala gudang. Kepala gudang bertugas untuk meminta pengajuan pembelian persediaan, melakukan pengecekan persediaan yang datang atas pembelian, mengawasi dan mengendalikan operasional gudang sehari-hari dengan baik, memastikan semua SOP kerja di gudang dilaksanakan dengan baik, mengendalikan arus keluar masuk barang, dilengkapi dengan dokumen pendukung secara lengkap, dan memastikan stok barang sesuai dengan kebutuhan agar tidak terjadi over capacity dan menjadi dead stock. Yang terakhir ada logistik dan pengiriman. Logistik dan pengiriman bertugas untuk melakukan pengadaan dan pemrosesan barang, memastikan barang-barang sudah terkirim atau sampai kepada kurir setiap harinya sesuai pesanan yang ada, melakukan perbaruan catatan persediaan lokasi barang, dan membuat laporan administrasi. Bagian 3. Siklus penghasilan. A. Informasi umum terkait dengan siklus penghasilan. Terdapat 3 prosedur terkait penghasilan, yaitu 1. Prosedur penerimaan order adalah prosedur yang menggambarkan proses penerimaan order penjualan. 2. Prosedur pengiriman barang adalah prosedur yang menggambarkan proses pengiriman barang ke pelanggan. 3. Prosedur penagihan dan penerimaan kas adalah prosedur yang menggambarkan proses penagihan dan penerimaan kas. B. Prosedur terkait dengan siklus penghasilan. 1. Prosedur penerimaan order. A. Bagian penjualan menerima order melalui WhatsApp, Shopee, Tokopedia, Instagram, atau langsung. Kemudian bagian penjualan akan melakukan pengecekan data pelanggan pada komputer. Jika pelanggan terdaftar, maka bagian penjualan akan bertanya pada pelanggan apakah barang dibayar atau diambil langsung. Jika barang dikirim, maka penjual akan memberi nomor rekening kepada pelanggan dan meminta untuk pelanggan mentransfer uang sejumlah total harga barang yang dibeli. Jika pelanggan sudah mentransfer uang, maka akan dilakukan pengecekan. Jika pengecekan berhasil, maka penjual akan memproses barang-barang yang dipesan oleh pelanggan dan barang akan dikirim ke tempat tujuan. Bagian penjualan juga akan membuat faktur penjualan 2 rangkap dan mengotorisasi faktur penjualan tersebut. B. Jika barang diambil langsung, maka pelanggan tinggal datang ke toko dan memilih barang yang akan dibeli. Jika sudah, pelanggan pergi ke bagian kasir untuk melakukan pembayaran secara tunai maupun debit. C. Jika pelanggan belum terdaftar, maka bagian penjualan atau kasir akan meminta pelanggan untuk mengisi formulir data pelanggan, kemudian proses sama dengan poin A dan poin B. D. Saat akhir hari, bagian penjualan akan membuat laporan rekap penjualan. Faktur penjualan rangkap 1 dan daftar pengiriman barang akan diserahkan pada bagian gudang. Sedangkan faktur penjualan rangkap 2 dan laporan rekap penjualan akan diserahkan kepada bagian keuangan dan akuntansi, beserta uang jika terjadi penjualan tunai. Selanjutnya akan menuju prosedur akhir hari. 2. Prosedur pengiriman barang.
A. Bagian gudang menerima faktur penjualan, kemudian melakukan pengepakan, selanjutnya mengisi form pengiriman barang 2 rangkap. Rangkap 1 akan ditempel pada kardus barang dan rangkap 2 akan diarsipkan berdasarkan nomor barang. B. Bagian gudang mengirim barang, faktur penjualan dan daftar pengiriman barang ke bagian pengiriman. C. Bagian pengiriman menerima barang, faktur penjualan dan daftar pengiriman barang, kemudian melakukan pengiriman barang selanjutnya akan menuju prosedur penagihan dan penerimaan kas. 3. Prosedur penagihan dan penerimaan kas. A. Ketika sampai di alamat yang dituju, bagian pengiriman akan meminta pelanggan agar memaraf daftar pengiriman barang dan memberikan faktur penjualan dan barang. B. Selanjutnya, bagian pengiriman akan meminta kas pembayaran. C. Ketika sudah di perusahaan, bagian pengiriman memberikan kas dan daftar pengiriman barang akan diserahkan kepada bagian keuangan dan akuntansi yang kemudian akan menuju prosedur akhir hari. 4. Prosedur akhir hari. A. Bagian keuangan dan akuntansi menerima kas, rekap penjualan dan faktur penjualan dari bagian penjualan, kas dan daftar pengiriman barang dari bagian gudang, dan pengiriman selanjutnya bagian keuangan dan akuntansi kemudian melakukan pengecekan dan memparaf rekap faktur penjualan dan membuat laporan penerimaan kas. B. Kemudian bagian keuangan dan akuntansi akan mengisi buku kas, menjurnal, dan posting ke buku besar. Kebijakan umum siklus penghasilan. 1. Form data pelanggan harus diisi langsung di depan bagian penjualan. 2. Seluruh form dibuat dengan menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Excel dan nomor dibuat pre-numbered di Microsoft Excel. 3. Format dari nomor formnya umumnya adalah XX, menandakan jenis formnya, XXXXXX, menandakan tanggal hari itu dengan format tahun, bulan, dan tanggal, dan XXX menandakan nomor urut nota. Sebagai contoh, faktur penjualan tanggal 01/01/2011 nomor 001 maka ditulis FT 100101001. 4. Untuk strategi marketing, perusahaan menggunakan internet dalam sarana penjualan, yaitu dalam mengirim pesanan melalui WhatsApp, Shopee, Tokopedia, dan Instagram. 5. Selisih kas dianggap sebagai kehilangan dan akan dijurnal kehilangan kas pada kas dan selanjutnya akan dicatat pada buku besar. D. Masalah yang sedang terjadi. Berikut adalah masalah yang terjadi di lapangan. 1. Barang dari pusat tidak tepat waktu dalam pengantaran, jadi menghambat pengiriman frozen food ke customer. 2. Pengiriman barang melebihi estimasi yang ditentukan sehingga barang yang diterima dalam kondisi rusak atau expired. 3. Barang tidak diterima karena tidak ada yang menerima di alamat yang dituju akan dibawa kembali ke perusahaan selanjutnya ketika akan dikirim kembali jika ada pengiriman ke tempat tersebut selama masa kadaluarsa barang. Jika barang sudah kadaluarsa, maka barang akan dianggap kerugian dan dijurnal kerugian penjualan pada piutang. 4. Kesalahan pengiriman beberapa dikarenakannya adanya kesalahan alamat pada daftar pengiriman barang dan adanya pelanggan yang iseng. 5. Transportasi kurir mengalami kendala teknis. E. Kebijakan akuntansi. 1. Metode pengakuan pendapatan adalah akrual basis, metode arus biaya adalah rata tertimbang, dan metode penilaian persediaan adalah perpetual. 2. Dalam metode penjualannya, CV Pangan Lestari menggunakan sistem COD, Cash on Delivery, dan pembayaran langsung atau bisa menggunakan ShopeePay, GoPay, OVO, dan via transfer. 3. Perusahaan menggunakan FOB Destination dalam pengakuan kewajiban atas persediaan. Jurnal standar siklus penghasilan ini bisa dilihat sendiri jurnalnya, ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal penjualan dalam metode COD, terus ada jurnal keusahaan barang. Terus selanjutnya G, formulir internal siklus penghasilan. Ini ada contoh-contohnya, yaitu ada contoh formulir penjualan, ada contoh nota kontan, ada contoh formulir rekening buku besar, dan ada contoh jurnal penerimaan kas. H. Laporan manajerial siklus penghasilan. Ini sudah dijelaskan pada bagian 3 ini. Dan yang terakhir ada flowchart siklus pendapatan. Ini sudah dijelaskan pada prosedur-prosedur yang terdapat pada siklus pendapatan di atas. Selanjutnya di bagian 4 ada siklus pengeluaran kas pembelian. Terdapat 3 prosedur dengan siklus pengeluaran kas pembelian, yaitu prosedur permintaan pembelian adalah prosedur yang menggambarkan proses permintaan pembelian. Yang kedua ada prosedur penerimaan barang, adalah proses yang menggambarkan prosedur penerimaan barang. Yang ketiga ada prosedur pembayaran hutang,
adalah prosedur yang menggambarkan proses pengeluaran kas dan pembayaran hutang terkait dengan pembelian. Yang terakhir ada prosedur stok opname, adalah prosedur yang menggambarkan proses pengecekan persediaan secara berkala. Berikut adalah narasi terkait dengan prosedur yang ada di dalam siklus pengeluaran kas pembelian. Yang pertama ada prosedur permintaan pembelian. Bagian gudang mengajukan permintaan pembelian dalam formulir surat permintaan pembeli kepada fungsi pembelian. Fungsi yang memakai barang mengajukan permintaan barang langsung ke fungsi pembelian dengan menggunakan surat permintaan pembelian 2 rangkap. 2 rangkap ini akan dicek apakah kebutuhannya mendesak atau tidak. Jika kebutuhan mendesak, maka surat order pembelian ini akan diprioritaskan dan rangkap 1 akan diserahkan pada supplier dan rangkap 2 akan disimpan. Selanjutnya, jika tidak mendesak, maka surat order pembelian tidak diprioritaskan atau bakalan ditolak oleh bagian penjualan. Yang kedua ada prosedur penerimaan barang. Yang pertama, bagian gudang menerima barang dan melakukan pengecekan barang seperti nama dan alamat, surat pengantar dari pengirim, nomor order pembelian yang dikeluarkan oleh perusahaan, nomor kendaraan yang dipakai. Apabila memakai kendaraan pribadi, maka nama supir harus dicatat. Pembungkus dan segel pembungkus, nama, jenis, ukuran dan tipe barang, kualitas, kuantitas dan keadaan barang. Kemudian membuat laporan penerimaan barang 2 rangkap. Rangkap 1 untuk diberikan pada bagian keuangan bersamaan dengan faktur pembelian. Selanjutnya, rangkap 2 akan diarsipkan. Selanjutnya, bagian gudang akan memilih barang dan membuatkan kode barang. Lalu, bagian keuangan dan akuntansi menerima laporan penerimaan barang dan faktur pembelian. Selanjutnya, bagian keuangan dan akuntansi akan mengisi buku hutang dan mengarsipkan laporan, melakukan proses jurnal dan posting ke buku besar. Yang ketiga ada prosedur pembayaran hutang. Yang pertama, bagian keuangan dan akuntansi menerima tagihan dari supplier. Kemudian bagian keuangan akan melakukan pengecekan atas hutang. Yang kedua, jika benar, maka bagian keuangan dan akuntansi akan membuat bukti kas keluar 2 rangkap dan harus disahkan oleh pemilik. Selanjutnya, memeriksa pembayaran sesuai rencana pembayaran hutang yang telah dibuat. Yang keempat, ada memasukkan ke sistem pembayaran, yaitu giro, cek, cash, OVO, ShopeePay, dan GoPay. Selanjutnya, meminta persetujuan pembayaran ke yang berwenang. Lalu, cek saldo untuk memastikan dana tersedia. Kemudian, melakukan pelaksanaan pembayaran. Bagian keuangan dan akuntansi meminta bukti pembayaran. Bukti pembayaran akan di-scan dan dikirim ke email dan akan diarsipkan. Terakhir, seluruh dokumen akan dijadikan acuan dalam jurnal dan posting ke buku besar. Yang terakhir ada prosedur stok opname. Yang pertama, bagian gudang dibantu oleh bagian penjual akan melakukan pengecekan atas jumlah persediaan. Yang kedua, selanjutnya bagian penjualan akan membuat memo mengenai kegiatan stok opname pada bagian keuangan dan akuntansi. Kemudian, bagian keuangan dan akuntansi akan menjurnal dan posting ke buku besar. Terdapat beberapa kebijakan umum siklus pengeluaran kas pembelian. Seluruh form dibuat menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Excel. Bukti kas keluar harus mendapatkan otoritas pemilik. Format dari nomor form umumnya adalah XX menandakan jenis form, XXXXXX menandakan tanggal hari itu dengan format tahun, bulan, dan tanggal, kemudian 3 digit X menandakan nomor urut nota. Sebagai contoh, bukti kas keluar tanggal 1 bulan 10 tahun 2010 dengan nomor 001, maka akan ditulis BK 110.1001. Bukti kas keluar berformat BK. Surat order pembelian berformat SO. Untuk manajemen kas, maka pemilik memilih lebih baik menggunakan model pembelian secara kredit. Terkadang untuk supplier tertentu dapat membeli walaupun hutang yang sebelumnya belum lunas. Masalah yang terjadi di lapangan antara lain dalam permintaan pembelian, pencatatan persediaan yang tidak akurat, membeli barang yang tidak diperlukan, membeli barang dengan kualitas rendah, kemudian penerimaan barang yang dipesan, kesalahan menghitung barang,
pencuruan persediaan. Dalam penyetujuan faktur penjualan, kesalahan dalam faktur dari pemasok, dan kesalahan dalam memposting akun hutang. Dalam hal pembayaran, ada pembayaran ganda, membayar barang yang tidak diterima, dan pencurian kas. Supplier yang tidak dapat diandalkan, terkadang hutang terkena denda karena pembayarannya melebihi jatuh tempo. Persediaan yang tidak laku 1 tahun yang mengakibatkan kerugian. Berikut beberapa kebijakan akuntansi. Yang pertama, dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan account payable procedure. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah jurnal pembelian. Metode pengendalian persediaan menggunakan MRP atau Material Requirement Planning, yang bertujuan mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjadwal produksi, bukan memperkirakan kebutuhan. FOB Destination untuk pengakuan persediaan, dan yang terakhir pengakuan jurnal adalah pada saat laporan penerimaan barang selesai dibuat untuk jurnal pembelian, dan pada saat bukti kas keluar telah dicetak oleh keuangan dan akuntansi untuk jurnal pengeluaran kas. Berikut beberapa jurnal standar pengeluaran kas pembelian. Di posisi debit ada jurnal pengakuan persediaan, ada persediaan. Di kredit ada diskon pembelian kas dan hutang atau kas. Kemudian di jurnal pembayaran hutang, hutang di debit, dan diskon pembayaran hutang di kredit. Kemudian di jurnal selisih kurang persediaan, kerugian persediaan di debit, dan persediaan di kredit. Berikut ada beberapa formulir internal yang dihasilkan. Ada formulir purchase requisition, formulir purchase order, contoh laporan penerimaan barang, contoh bukti voucher, contoh faktur pembelian, contoh register cek, dan ini merupakan flowchart siklus pembelian. Bagian 5, siklus pengeluaran kas penggajian. A. Prosedur-prosedur terkait dengan siklus pengeluaran kas penggajian. 1. General Manager membuat daftar rekap gaji setelah melakukan pengecekan pada daftar absensi dan rekap penjualan harian. 2. General Manager kemudian menandatangani bukti kas keluar satu rangkap yang telah dibuat oleh bagian keuangan dan akuntansi. 3. Bagian keuangan dan akuntansi kemudian akan melakukan penjurnalan dan posting ke buku besar dan mengambil uang di bank sesuai dengan data di bukti kas keluar. Selanjutnya, bagian keuangan dan akuntansi akan membuat slip gaji sejumlah pegawai, memasukkan uang ke amplop, dan membuat daftar penerimaan gaji satu rangkap. 4. Saat menerima gaji, keuangan dan akuntansi meminta karyawan menandatangani daftar rekap gaji dan selanjutnya memberikan slip gaji dan uang ke karyawan. B. Kebijakan umum siklus pengeluaran kas penggajian. 1. Seluruh form dibuat dengan menggunakan bantuan aplikasi Microsoft Excel dan nomor dibuat number. 2. Bukti kas keluar harus mendapat otorisasi pemilik. 3. Format dari nomor formulir umumnya adalah XX yang menandakan jenis formnya, XXXXXX yang menandakan tanggal hari tersebut dengan format tahun, bulan, dan tanggal, dan XXX yang menandakan nomor urut nota. Sebagai contoh, bukti kas keluar tanggal 1 bulan 1 tahun 2011 nomor 001 maka akan ditulis BK 100 10 10 1001. 4. Jika pemilik sedang tidak berada di perusahaan, maka bagian kesekretariatan dan personalia dapat bertindak sebagai keuangan dan akuntansi. 5. Bonus bagian penjualan dan pengiriman barang dihitung dengan cara perkalian atas nilai faktur dikalikan tarif yang ada dan bagian lainnya ditentukan sendiri oleh General Manager atas saran dari bagian kesekretariatan dan personalia. 6. Penggajian umumnya dilakukan setiap tanggal 25 bulan berjalan. C. Masalah yang terjadi. 1. Kesalahan dalam merekap absen. 2. Adanya kesalahan memasukkan uang ke amplop atau nominal di slip gaji berbeda dengan nominal uang secara fisik di amplop.
3. Nominal gaji yang diberikan pada karyawan terkadang tidak sesuai. 4. Proses penggajian terkadang molor sampai 7 hari dikarenakan direktur sedang tidak berada di tempat. 5. Telat melakukan pembayaran dan pengarsipan pajak. D. Permintaan manajemen. 1. Untuk mempermudah penggajian, manajemen meminta ada bagian khusus yang mengurusi sumber daya manusia mulai rekrutmen, penilaian kerja, penghitungan gaji, hingga pembuat daftar gaji, sehingga general manager dapat sebagai otorisator saja. 2. Untuk mengurangi kesalahan memasukkan uang ke amplop, maka direktur meminta analis untuk memikirkan sebuah solusi terkait dengan sistem payroll dan bekerja sama dengan bank, sehingga bagian keuangan dan akuntansi tidak perlu lagi memasukkan uang ke amplop karena semuanya akan ditransfer oleh bank. E. Kebijakan akuntansi. 1. Metode pengakuan beban gaji adalah accrual basic. 2. Titik pengakuan jurnal adalah pada saat bukti kas keluar dibuat. F. Jurnal siklus pengeluaran kas penggajian. Jurnal saat penggajian. Beban gaji pada debit dan hutang PPh 21 serta kas pada kredit. G. Formulir internal yang dihasilkan. Pertama, kartu hadir. Yang kedua, surat pernyataan gaji dan upah. Yang ketiga, bukti kas keluar. Yang keempat, rekapitulasi gaji bulanan. Yang kelima, absensi karyawan. Yang keenam, entry data jabatan. Di flowchart siklus pengeluaran kas penggajian. General Manager mengecek daftar rekap absensi dan rekap penjualan harian, kemudian membuat daftar rekap gaji, kemudian meminta bagian keuangan membuat rekap gaji. Kemudian bagian keuangan dan akuntansi membuat bukti kas keluar, mengambil uang di bank, serta posting ke buku besar. Kemudian membuat daftar penerimaan gaji dan meminta menandatangani rekap gaji. Kemudian karyawan menandatangani rekap gaji, menerima gaji, dan menerima slip gaji. Bab 6. Siklus General Ledger dan Pelaporan Keuangan. A. Informasi terkait dengan siklus General Ledger dan pelaporan keuangan. Terdapat dua prosedur. Yang pertama, prosedur jurnal umum, dan yang kedua adalah prosedur pembuatan laporan keuangan. Prosedur terkait dengan siklus General Ledger dan pelaporan keuangan. 1. Siklus jurnal umum. Bagian keuangan dan akuntansi menerima bukti terkait dari bagian lain, kemudian akan menjurnal dan posting ke buku besar. 2. Siklus pembuatan laporan keuangan. A. Bagian keuangan dan akuntansi membuat posisi keuangan saldo, kemudian dijurnal dan diposting ke buku besar. B. Selanjutnya, bagian keuangan dan akuntansi membuat jurnal penutup dan membuat lapor-lapor rugi komprehensif, perubahan ekuitas, posisi keuangan dan arus kas. Yang C. Bagian keuangan dan akuntansi meminta general manager untuk menandatangani laporan keuangan. Setelah itu, laporan keuangan akan diresmikan oleh general manager. Kebijakan manajemen terkait dengan siklus General Ledger dan pelaporan keuangan. Transaksi yang dikategorikan masuk ke jurnal umum adalah 1. Jurnal pembelian dan pemakaian perlengkapan, jurnal pembelian aktiva tetap, jurnal pengeluaran kas penggajian, jurnal lain selain transaksi pembelian dan penjualan persediaan, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutupan. D. Keterangan atas kode akun dan laporan keuangan. CV Panganlestari telah memiliki daftar akun yang telah diberi kode. Kode akun yang telah dilaksanakan di CV Panganlestari menggunakan metode block account codes. Bagian akuntansi mengatakan bahwa untuk block account tertentu telah habis atau mencapai kode batas akhir. Dalam perkembangannya, pengelompokannya akun menjadi tidak terstruktur dengan adanya penambahan akun-akun yang baru. Laporan yang dihasilkan pada saat ini adalah laporan keuangan atau financial statement saja yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas, dan arus kas. Manajemen menyerahkan sepenuhnya kepada analisis sistem informasi akuntansi untuk menyusun kembali kode akun yang baru. Metode kode akun yang digunakan juga diserahkan kepada analisis sistem. Manajemen berharap seluruh informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dapat disediakan oleh sistem informasi yang baru, termasuk juga jika manajemen akan melihat kinerja pada pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada dalam struktur organisasi.
Sistem yang baru dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan. Pusat-pusat pertanggungjawaban yang dimaksud adalah sesuai dengan struktur organisasi yang baru yang diusulkan oleh analisis sistem informasi akuntansi. Kode akun CV Panganlestari. Kode akun 100 sampai 199 dengan keterangan aktiva. Kode akun 100 aktiva lancar, 101 kas besar, 102 Bank BNI, 103 Bank BCA, 104 piutang, 105 persediaan, 106 kerugian persediaan, 107 perlengkapan, 108 PPN masukan, 109 pendapatan, 150 aktiva tetap, 151 tanah, 152 bangunan, 153 mesin, 154 kendaraan, 155 peralatan. Kode akun 200 sampai 209 dengan keterangan kewajiban. Kode akun 200 kewajiban lancar, 201 utang dagang, 202 utang Bank BNI, 203 utang pajak penghasilan, 204 PPN keluaran, 205 utang Bank BCA, 250 kewajiban jangka panjang. Kode akun 300 sampai 399 dengan keterangan modal. Kode akun 300 itu modal lira, 301 modal patrisia, 302 modal gina, 303 saldo laba, 304 dividen. Kode akun 400 sampai 499 dengan keterangan penjualan. Kode akun 400 penjualan barang, 401 kerugian penjualan. Kode akun 500 sampai 599 dengan keterangan HPP. Kode akun 500 HPP, kode akun 501 diskon pembelian. Kode akun 600 sampai 699 dengan keterangan beban administrasi dan umum. Kode akun 600 beban gaji, 601 beban makan karyawan, 602 beban lembur, 603 beban transport, 604 beban telepon dan air, 605 selisih kas. Kode akun 700 sampai 799 dengan keterangan beban penjualan. Kode akun 700 beban iklan, 701 beban pemasaran, 702 beban telepon, 703 beban makan karyawan, 704 beban transport, 705 beban gaji, 706 beban bonus. Kode akun 800 sampai 899 dengan keterangan ikhtisar laba rugi komprehensif. Kode akun 800 itu ikhtisar laba rugi komprehensif. Kemudian yang terakhir ada formulir umum yang dihasilkan oleh siklus General Ledger. Yang pertama ada jurnal umum. Berikut ini merupakan jurnal umum CV Panganlestari pada periode Januari tahun 2021. Jurnal umum ini memuat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh CV Panganlestari selama satu periode, yaitu bulan Januari tahun 2021. Di jurnal umum ini sendiri berisikan nomor, tanggal, nama akun, dan sisi pencatatan transaksi, baik itu debit maupun kredit. Selanjutnya ada buku besar umum. Pencatatan buku besar umum dilakukan secara berkala berdasarkan hasil rekapitulasi dari jurnal umum. Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun dan disusun secara berurutan berdasarkan kode akun sehingga mudah ditemukan ketika diperlukan. Buku besar umum sendiri memuat nomor, keterangan, ref, sisi pencatatan transaksi, debit atau kredit, dan saldo. Sebelumnya, kita harus mencantumkan nama akun dan kode akun terlebih dahulu. Untuk mempersingkat waktu, kami hanya menampilkan beberapa posting buku besar saja. Kemudian ada buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu piutang disediakan khusus untuk merinci langganan kredit sehingga bisa diketahui siapa atau jumlahnya. Buku besar pembantu piutang ini terdiri dari nomor, keterangan, ref, debit, kredit, dan saldo.
Yang terakhir ada buku besar pembantu hutang. Buku besar pembantu utang dibuat khusus untuk mencatat setiap pemasok atau supplier secara terperinci yang memberikan pinjaman kredit berupa barang, dagangan, dan aktiva lainnya. Di buku besar pembantu utang ini terdiri atas nomor, keterangan, nomor ref, debit, kredit, dan saldo. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.